Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video kali ini kita akan membahas mengenai apa saja sih kendala dalam mengakses ADN dan bagaimana penyelesaiannya. Nah, pertama jika muncul tulisan maaf akun tidak ditemukan pada saat kita ingin login ke ADN, biasanya ini disebabkan oleh yang pertama salah username atau yang kedua salah password. Jadi kita harus memastikan penulisan username dan password kita benar dan tidak ada salah huruf satupun. Nah, contoh kita menggunakan username 1920 0101@smpn19depok.sch.id. Nah, penulisan NIS dan @smpn19depok.sch.id ini tidak boleh ada satu huruf pun yang kurang. Jika ada satu huruf yang kurang, maka muncul tulisan maaf akun tidak ditemukan. Lalu penulisan password kita juga harus sesuai dengan password yang terakhir kita gunakan. Jangan sampai password kita sudah ganti, ternyata kita lupa password itu. Jika kita lupa password, maka pasti muncul maaf akun tidak ditemukan. Dan penulisan password besar kecilnya huruf juga berpengaruh. Jika kita tulis passwordnya Robby dengan R besar dengan Robby R kecil itu beda. Jadi kita kalau misal passwordnya dengan R besar, kita harus tulis dengan R besar. Jadi jangan sampai salah penulisan password. Jika salah penulisan password, maka akan muncul maaf akun tidak ditemukan. Nah, permasalahan kedua adalah muncul tulisan akun Anda sedang digunakan untuk login dengan IP bla 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 bla. Jika hanya ganti browser, mohon tunggu 1 menit 51 detik dari sekarang. Nah, permasalahan ini muncul yang pertama jika kita menggunakan dua gadget pada saat menggunakan ADN. Mungkin kita menggunakan handphone yang pertama, lalu karena handphone bermasalah, baterainya habis, maka kita ganti menggunakan handphone yang satunya lagi, atau kita pindah menggunakan laptop. Dan saat kita login dengan akun kita, maka akan muncul tulisan seperti ini. Langkahnya adalah kita harus, jika kita menggunakan dua gadget yang pertama kita harus logout dulu. Jadi di handphone yang pertama kita harus logout dulu sebelum kita pindah ke gadget yang kedua. Misal pindah ke laptop atau pindah ke handphone yang satunya lagi. Jika tidak di logout, maka muncul seperti ini. Permasalahan kedua adalah pada saat kita mengerjakan tugas, tiba-tiba terlempar dan tiba-tiba logout sendiri. Pada saat kita ingin login ulang, maka muncul tulisan seperti ini. Jika muncul tulisan seperti ini, jangan panik. Kita ikuti arahan yang muncul di tulisan ini. Jika Anda hanya ganti browser, mohon tunggu 1 menit 51 detik. Jadi tunggu beberapa saat
dan coba terus login sampai akhirnya loginnya selesai. Jadi jika muncul permasalahan seperti ini, ada dua kriteria. Yang pertama, jika sebelumnya kita menggunakan handphone lain, maka kita harus logout dulu. Yang kedua, jika kita sedang mengerjakan tiba-tiba terlempar dan kita harus login ulang, maka kita harus tunggu beberapa saat sampai kita bisa login kembali. Nah, permasalahan ketiga yang sering muncul pada saat mengakses EDN adalah munculnya tulisan terjadi kesalahan, tugas belum aktif. Nah, jadi pada saat kita login menggunakan akun kita, selesai masuk ke akun ternyata tulisannya terjadi kesalahan, tugas belum aktif. Nah, bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan kita melapor ke operator sekolah. Kita melapor ke admin dari EDN. Nah, bagaimana cara melapor? Kita copy URL. URL adalah tulisan yang ada di kolom pencarian. Kita copy semua tulisan yang ada di sini. Lalu kita kirimkan ke admin EDN. Kita kirimkan ke operator sekolah melalui WA. Nah, jangan lupa menyertakan nama, kelas, dan permasalahannya. Contoh, selamat siang Pak, perkenalkan saya Roni kelas 711, ingin melaporkan bahwa EDN saya bermasalah, muncul tulisan terjadi kesalahan, tugas belum aktif. Ini URL-nya Pak. Nah, jadi pergunakanlah kata-kata yang sopan dan perkenalkan dirimu sebelum mengungkapkan apa tujuan dari WA. Nah, permasalahan ini tidak bisa diselesaikan sendiri, jadi harus minta bantuan ke operator sekolah atau minta bantuan ke admin dari EDN. Nah, permasalahan ini biasanya muncul karena tugas yang sedang kita kerjakan sudah ditutup oleh guru. Biasanya kita membuka soal pada saat mengerjakan ketiduran. Nah, akhirnya waktu selesai dan tugas ditutup oleh guru. Pada saat kita buka lagi muncul tulisan seperti ini. Nah, permasalahan ini terjadi karena tugas yang sedang kita buka sebelumnya sudah ditutup oleh guru. Jadi kita harus melaporkan alamat URL ini ke operator sekolah atau admin EDN agar bisa diselesaikan, agar kita bisa mengakses EDN seperti sedia kala.
Nah, permasalahan keempat adalah no internet. Jadi pada saat kita sedang mengerjakan tugas, tiba-tiba begitu klik next soal, begitu klik soal nomor berikutnya muncul no internet, atau muncul server not found, atau muncul 404 server not found, dan sebagainya. Nah, yang intinya EDN tidak bisa diakses. Permasalahan seperti ini ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kuota kita habis, atau jaringan kita sedang jelek, atau wifi kita sedang error. Nah, maka kita harus cek dulu apakah kuota kita habis, apakah jaringan kita sedang jelek, ataukah wifi di rumah sedang kurang bagus. Maka kita harus pastikan dulu. Jika kesemuanya bagus, jika kuota kita masih ada, jaringan stabil, dan wifi juga tidak bermasalah, kemungkinan kedua adalah server dari EDN yang sedang down. Biasanya pada saat pelaksanaan PTS atau pelaksanaan PAS, PAT, dan sebagainya, yang mengakses ke EDN seluruh siswa SMP Negeri 19 Depok. Nah, artinya yang mengakses sedang banyak-banyaknya. Apabila suatu server digempur oleh banyak orang, pasti ada masanya server tersebut kewalahan, maka muncul tulisan server not found atau dan sebagainya. Jika hal tersebut terjadi, jangan panik. Jangan buru-buru melapor ke operator sekolah, jangan buru-buru melapor ke admin EDN, karena hampir dipastikan semuanya mengalami hal serupa. Akses lambat dan kadang-kadang muncul tulisan server not found. Jadi langkah pertama yang harus dikerjakan adalah rajin-rajin merefresh halaman EDN. Nah, bagaimana merefresh halaman EDN? Caranya adalah kita klik tanda panah yang melingkar. Nah, kita klik. Jika masih belum bisa, coba kita klik terus-menerus sampai halaman EDN bisa diakses kembali. Nah, kita juga boleh menunggu beberapa saat sampai akses masuk ke halaman EDN bisa berjalan. Pada saat kita mengerjakan soal, nah itu mungkin beberapa kendala yang biasa terjadi pada saat mengakses EDN. Jadi, kenali kendala yang kamu alami pada saat mengakses dan kenali juga bagaimana cara mengatasinya. Jadi pada saat menemui kendala tidak perlu langsung panik, tapi kita harus tahu dulu bagaimana mengatasi kendala tersebut. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dalam mengakses EDN dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru tidak mengalami kendala dan bisa mendapatkan nilai yang bagus. Video kali ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.